Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Nah, kita di pertemuan kedua ini akan membicarakan tentang etika bisnis. Saya sudah singgung pengantar di pertemuan sebelumnya tentang apa sih sebenarnya etika bisnis itu, gitu ya. Oke. Nah, di pertemuan ini capaian pembelajarannya adalah kita akan membahas prinsip-prinsip etika dan hukum bisnis gitu ya. Dan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan untuk membuat keputusan yang etis. Nah, tujuan pembelajarannya diharapkan setelah menyelesaikan kursus ini, teman-teman bisa mengidentifikasi masalah etika dalam bisnis, menganalisa dilema etika, membuat keputusan bisnis yang etis, serta memahami peran etika bisnis dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, sebelumnya kita akan bahas kenapa sih etika bisnis itu menjadi hal yang penting untuk kita pelajari. Karena dengan etika bisnis, gitu ya, ini kita bisa membangun kepercayaan dari para stakeholder kita, gitu. Jadi dengan adanya kepercayaan atau trust yang naik, nah ini bisa meningkatkan reputasi perusahaan kita, gitu. Jadi dengan peningkatan reputasi perusahaan kita, ya ini biasanya diimbangi dengan produk atau jasa yang kita tawarkan dengan lebih baik. Sehingga ini bisa menarik pelanggan untuk tetap menjadi pelanggan kita, mengkonsumsi produk atau jasa yang kita hasilkan. Dan ini juga bisa membuat loyalitas karyawan menjadi lebih meningkat. Nah, dalam penerapan etika bisnis ini kita bisa mempengaruhi pengambilan keputusan dari perusahaan. Sehingga ini bisa kita lihat bahwa etika bisnis bisa mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memberikan kerangka kerja, panduan gitu ya, untuk membuat keputusan yang benar secara moral. Nah, lantas bagaimana kalau memang tidak kita lakukan etika bisnis yang baik dan benar? Nah, konsekuensi dari perilaku yang tidak etis itu maka nanti bisa menyebabkan konsekuensi yang serius seperti masalah hukum kalau ini biasanya berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran hukum. Nah, nanti akibatnya bisa merusak reputasi perusahaan kita sehingga kita bisa kehilangan kepercayaan pelanggan. Nah, otomatis nanti kelamaan produk yang kita tawarkan kepada konsumen nggak laku. Nah, akhirnya kita bisa cash flow-nya terhambat. Lama-kelamaan bisa mengarah ke kebangkrutan gitu ya. Nah, kita lihat definisi-definisi yang ada di dalam etika bisnis. Jadi, etika itu sebenarnya adalah studi tentang prinsip-prinsip moral yang memandu perilaku manusia. Artinya, studi ini memang mempelajari gitu ya, mempelajari moral-moral yang itu menjadi guidance gitu. Jadi, guidance atau petunjuk dalam perilaku manusia dalam lingkungannya. Nah, sedangkan definisi bisnis ini suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau entitas bisnis lain untuk mendapatkan laba. Jadi, gitu. Kalau kita lihat bisnis ini sebenarnya dari kata busy gitu, dari bahasa Inggris dan bisnis gitu ya. Nah, dari kata bisnis itu dalam artian adalah sibuk. Busy itu sama dengan sibuk. Nah, tapi orientasinya tetap untuk mendapatkan laba. Nah, definisi etika bisnis ini adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Artinya dengan para stakeholder kita. Jadi itu kita mengikat cara-cara yang kita lakukan dalam kegiatan bisnis kita dengan seluruh aspek stakeholder dari perusahaan kita. Nah, nanti semua itu mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis kita secara adil gitu ya. Adil belum tentu harus rata, harus sama semua, enggak. Jadi kita bisa menjalankan bisnisnya dengan adil gitu ya, tanpa ada pihak yang dirugikan. Kemudian sesuai hukum yang berlaku. Artinya kita mesti harus taat compliance dengan hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Kemudian juga tidak bergantung pada kebutuhan individu atau perusahaan di masyarakat. Artinya tidak tergantung dari kebutuhan personal gitu ya, bahwa mengikatnya ini secara keseluruhan. Nah, jadi secara adil, nggak boleh kita mementingkan kepentingan individu atau perusahaan sendiri di masyarakat. Kita harus tetap memperhatikan stakeholder yang lain gitu.
Nah, etika memainkan peran penting memang dalam bisnis gitu teman-teman, dengan memberikan kerangka kerja untuk membuat keputusan yang benar secara moral. Artinya dengan kita memiliki panduan etika bisnis, maka keputusan-keputusan bisnis kita itu bisa dilandaskan pada etika bisnis itu. Nah, seperti yang saya utarakan di awal kuliah bahwa keputusan bisnis itu, jadi keputusan bisnis ini kan berbeda dengan keputusan dari sosial gitu ya. Karena kalau bisnis ini kan biasanya kalau dilakukan itu mestinya memang harus mengeluarkan pengorbanan sekecil-kecilnya dan mendapatkan keuntungan semaksimal. Nah, inilah yang menjadi paradoks itu ya. Sehingga mesti harus punya panduan dalam etika bisnisnya. Sehingga nanti kegiatan bisnis yang dilakukan itu tidak merugikan dari para stakeholder kita. Nah, ini bisnis versus sosial. Nah, ini harus imbang. Jadi ini harus imbang. Jadi bukan lagi versus, tetapi ini mesti harus imbang. Harus saling bekerja sama, berkolaborasi, saling membangun gitu ya, untuk pemanfaatan bersama gitu. Nah, tujuan dari etika bisnis itu yang pertama adalah menggugah kesadaran moral itu. Jadi artinya kalau kita melakukan bisnis murni itu kan mesti mengeluarkan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, ini kadangkala kalau tidak dibatasi dengan moral, dengan nilai-nilai yang dianut, itu bisa saja melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan pihak orang lain. Nah, seperti beberapa kasus perusahaan-perusahaan besar yang hari-hari ini terjadi gitu ya. Nah, kemudian tujuan etika bisnis juga memberikan batasan-batasan bagi pelaku bisnis untuk menjalankan good business. Jadi ini menjadi panduan guidance dari pelaku bisnis untuk tetap pada koridor bisnis yang baik. Nah, agar pelaku bisnis tidak melakukan monkey bisnis atau dirty bisnis yang bisa memberikan banyak pihak, maka digunakanlah etika bisnis sebagai panduannya. Nah, selain itu tujuan etika bisnis itu juga mengajak pelaku bisnis mewujudkan citra yang baik dan juga manajemen bisnis yang baik. Artinya dilakukan secara etis. Kita lihat sekarang macam-macam norma gitu ya. Nah, norma ini memberikan pedoman tentang bagaimana sih kita itu harus hidup dan bertindak secara baik dan tepat, sekaligus menjadi dasar bagi penilaian mengenai baik atau buruknya perilaku dan tindakan kita di dalam lingkungan kita. Nah, norma ini karena dia menjadi panduan, maka dia dalam penerapannya dibagi menjadi dua. Ada yang dinamakan norma-norma khusus dan ada norma-norma umum. Nah, norma-norma khusus ini adalah aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan atau kehidupan khusus. Misalkan seperti aturan jual beli gitu ya. Kan biasanya ada tuh kalau mau menjual atau membeli disepakati ada aturan-aturan yang tertulis atau bahkan tidak tertulis. Seperti di beberapa daerah yang secara adat ada aturan jual beli. Ada satu daerah itu kalau mau beli sapi di pasar hewan, maka kesepakatannya ditulis dengan dibungkus dengan sarung sehingga orang lain tidak tahu gitu ya. Nah, itu aturan jual beli yang non tertulis. Ada juga yang tertulis. Jadi teman-teman misalkan beli di marketplace itu kan ada ketentuannya. Nanti harus dibuka di video gitu kan, di unboxing di video sebagai bukti bahwa transaksinya aman gitu kan. Nah, itu sehingga juga ada aturan pelaksanaan pekerjaan dan lain-lain. Ini yang norma-norma khusus, artinya berlaku di bidang kegiatan atau kehidupan yang secara khusus diatur di norma tersebut. Kemudian ada norma-norma umum. Nah, ini lebih bersifat umum gitu ya. Dan di tingkat tertentu memang dia bisa saja bersifat universal. Misalkan ini, menimbun barang kebutuhan pokok saat harga rendah dan menjual saat harga tinggi. Nah, ini dalam konteks bisnis yang tanpa ada norma dan etika, sebenarnya kan sah-sah saja.
bisnis kalau kita wong ini usaha-usaha kita gitu ya. Artinya kalau saya sudah beli barang kan terserah saya mau jual atau enggak terserah saya dong. Nah, biasanya gitu. Nah, kalau nanti ini dilakukan, maka banyak pihak yang bisa dirugikan, misalkan pelanggan gitu ya, sehingga pelanggan tidak bisa mendapatkan barang murah, barangnya harganya terlalu tinggi terus gitu. Maka harus ada etika bisnis yang mengatur di sana bahwa tidak boleh menimbun barang kebutuhan pokok gitu ya. Nah, kemudian juga seperti juga ada di ini satuan harga listrik yang ditentukan oleh PLN. Mereka akan menentukan tarif listrik itu oleh PLN ya. Jadi negara itu sudah menunjuk PLN. Meskipun pelaksana teknisnya ada banyak, tetapi harga listriknya itu ditentukan oleh PLN. Nah, ini adalah norma-norma umum gitu ya. Gitu. Nah, norma-norma umum sendiri ada beberapa. Yang pertama jenisnya adalah norma santun. Ya, norma ini yang mengatur pola perilaku dan sikap lahiriah manusia. Misalkan menyangkut sikap dan perilaku saat bertamu, kita harus ketuk pintu dulu gitu ya, tidak masuk sebelum dipersilakan, etika makan dan minum, mungkin table manner seperti itu, berpakaian yang sopan, kita ke kampus, pergi bekerja kayak gitu. Kemudian memberikan penghargaan bagi perusahaan potensi di sebuah negara itu. Ini adalah norma santun gitu. Kemudian ada lagi norma umum, itu salah satunya adalah norma hukum. Nah, norma ini yang dituntut keberlakuannya secara tegas gitu ya. Secara tegas itu jadi ada hitam di atas putihnya dan itu dianggap sah oleh masyarakat dan dianggap perlu untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan manusia dalam kehidupan masyarakat. Misalnya perusahaan harus membayar pajak kepada negara. Ini adalah norma hukum gitu ya. Kalau tidak dilakukan maka dia akan melanggar ketentuan hukum dan bisa berkonsekuensi hukum. Misalkan bisa diaudit, bisa dipenjara, diperiksa gitu. Nah, juga ada norma moral. Nah, norma moral ini adalah aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. Jadi memanusiakan manusia. Norma ini bisa menyangkut aturan tentang baik buruk, adil tidak adil atas tindakan manusia sejauh dia dilihat sebagai manusia. Kalau dalam konteks perusahaan kita bisa lihat, misalkan perusahaan boleh mengadakan event ulang tahun perusahaannya, tetapi dia tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Nah, kemudian ada juga prinsip-prinsip etika dalam bukunya Sonny Keraf tahun 94, bahwa prinsip-prinsip etika itu yang pertama adalah prinsip otonomi. Artinya prinsip-prinsip etika di dalam prinsip otonomi ini prinsip yang dituntut oleh kalangan profesional terhadap dunia luar agar mereka diberikan kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya. Misalkan seperti auditor, mereka harus independen gitu ya. Tidak boleh orang yang diaudit ikut menjadi auditornya. Juga ada prinsip kejujuran. Ini ada pemenuhan syarat-syarat perjanjian atau kontrak mutu barang jasa yang ditawarkan dan hubungan kerja dalam perusahaan. Ini sudah clear, harus jujur dalam bertransaksi gitu ya. Tidak boleh kita menyalahi aturan. Itu. Kemudian ada prinsip keadilan. Ini menuntut orang agar profesional dalam menjalankan profesinya. Nah, nanti pelaku tidak merugikan hak atau kepentingan pihak tertentu. Nah, khususnya orang-orang yang dilayani oleh profesinya. Nah, itu. Kemudian ada prinsip integritas moral. Ini berkaitan dengan elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional, karena dengan melaksanakan integritas bersungguh-sungguh gitu ya dalam melaksanakan pekerjaannya, maka seseorang akan dia mempunyai kegiatan yang profesional gitu. Dianggap seprofesional karena dia punya integritas moral. Dia dengan sepenuh hati menjalankan pekerjaannya. Nah, kemudian prinsip yang terakhir adalah prinsip saling menguntungkan, sehingga tidak ada yang dirugikan itu ya, dengan berbagai pihak yang berinteraksi di dalam kegiatan ekonomi tadi. Nah, teori etika itu memiliki basis teori ya. Jadi yang pertama basis teori etika itu adalah teori teleologi. Nah, etika teleologi ini adalah etika yang mengatur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuannya yang hendak dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan atas tindakan yang dilakukan. Jadi misalkan gini, misalkan ada seorang anak kecil, dia harus terpaksa mencuri makanan gitu. Mencuri makanan untuk bisa memberikan makan ibunya yang sedang sakit di rumah dan tidak bisa bergerak, hanya di tempat tidur saja.
Karena dia masih kecil, dia tidak tahu caranya bekerja, dia maka terpikir untuk mencuri untuk mendapatkan makanan untuk ibunya. Nah, inilah yang berdasarkan tujuannya itu. Meskipun dalam pelaksanaannya dia sebenarnya tidak boleh mencuri, tapi karena dia terpaksa, maka berdasarkan tujuannya, maka itulah yang etika yang lebih diutamakan. Ada dua aliran teori teleologi. Yang pertama adalah egoisme etis. Jadi sebenarnya setiap orang itu pada dasarnya bertujuan untuk mengejar kepentingannya pribadi sendiri dan memajukan dirinya sendiri. Itu sudah. Jadi ada egoisme etis. Kemudian ada utilitarianisme. Ini berasal dari kata utilis atau manfaat. Sehingga perbuatan baik yang bermanfaat bagi banyak orang itu tetap dinamakan sebagai sebuah etika. Nah, di sini ada dua utilitarianismenya, yaitu ada yang utilitarianisme perbuatan dari perbuatan yang mereka lakukan. Kemudian ada utilitarianisme aturannya, dari secara aturannya dibuat untuk memberikan sebuah aturan-aturan yang bahas tentang etika yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuannya. Nah, ini kalau yang di aturan ini salah satu contohnya adalah ini PLN ini. PLN itu dalam praktiknya mereka melakukan monopoli secara tidak langsung. Padahal kita bukan negara sosial gitu ya, bukan negara sosialis, tapi PLN melakukan monopoli secara tidak langsung karena berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 di pasal 33. Nah, yang kedua adalah teori deontologi. Deontologi berasal dari bahasa Yunani yang dengan kata deon yang berarti tugas dan logos yang berarti pengetahuan. Nah, etika deontologi ini menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Nah, suatu kegiatan itu dikatakan baik bukan dilihat dari tujuannya, tapi memang akibat dari tindakan itu sendiri. Jadi dari akibatnya gimana, itu yang bisa dilihat. Ada 3 prinsip yang harus dipenuhi dalam teori deontologi ini. Yang pertama adalah supaya tindakannya punya nilai moral, tindakan ini harus dijalankan berdasarkan kewajiban yang melekat di dalam pelaku bisnisnya. Nah, kemudian yang kedua adalah nilai moral dari tindakan ini tidak tergantung pada tercapainya tujuan dan tindakan itu, melainkan tergantung pada kemauan baik yang mendorong seseorang melakukan tindakan baik tersebut. Meskipun sebenarnya tujuannya tidak tercapai, tapi tetap dianggap baik gitu. Jadi misalkan kita nanam pohon, misalkan dari biji kita tanam, pingin ada pohon durian di depan rumah kita tanam gitu. Tujuannya supaya kita bisa makan buah durian. Tapi ternyata setelah jadi besar berbuah, tahu-tahu yang manen orang lain, dicuri orang misalkan. Nah, itu tujuan kita nggak tercapai, tapi tetap dianggap baik. Karena apa? Kita menanam untuk kebaikan lingkungan. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian sebagai konsekuensi dari 2 prinsip yang di awal tadi, ya. Nah, 3 prinsip yang harus dipenuhi dalam teori deontologi ini adalah kewajiban. Kewajiban ini itu sebenarnya adalah hal yang niscaya dari tindakan yang dilakukan berdasarkan sikap hormat pada hukum moral universal. Karena sebenarnya ini berkaitan dengan hukum moral universal yang berlaku tadi. Jadi 2 ini memang konsekuensinya yang akan memunculkan kewajiban yang ada sebagai sebuah tindakan yang dilakukan berdasarkan prinsip hormat pada hukum moral universal. Jadi moral keseluruhan secara umum gitu ya. Nah, contohnya adalah perusahaan yang tidak melaksanakan sesuai SOP yang berlaku, maka perusahaan dikenakan sanksi oleh pemerintah. Ini seperti yang kita lihat di kasus pengoplosan Pertamina dengan yang kasus Pertamax-nya itu salah satunya seperti itu. Nah, peran etika bisnis yang pertama membentuk suatu perusahaan yang kokoh. Karena dengan etika bisnis yang kuat, maka punya fondasi. Perusahaan itu punya fondasi yang kokoh dalam menerapkan the right thing, gitu ya, sesuatu yang benar dan baik. Nah, kemudian bisa membentuk perusahaan untuk memiliki daya saing tinggi. Karena dengan adanya panduan di etika bisnisnya, maka mereka tetap compliance terhadap aturan. Sehingga ini secara tidak langsung membentuk perusahaan untuk memiliki daya saing yang tinggi. Akhirnya juga bisa membentuk perusahaan untuk memiliki kemampuan menciptakan nilai atau value creation yang tinggi. Gitu. Karena dia produktivitasnya pasti akan naik gitu kan. Karena dia apa?
mempertahankan reputasi bisnisnya. Dengan mempertahankan reputasi bisnisnya, otomatis dia akan mencoba berinovasi terus untuk memuaskan keinginan pelanggannya. Dia melayani pelanggan dengan sepenuh hati. Nah, ini value of the firm yang mungkin bisa dijaga sehingga bisa menciptakan value creation yang tinggi. Nah, ini ada beberapa fungsi etika bisnis bagi perusahaan. Nah, etika bisnis di bidang akuntansi misalkan butuh kejujuran gitu ya. Harus jujur nyata di akuntansi, tidak boleh salah mencatat, ya, boleh disembunyikan gitu. Nah, integritas dan akurasinya harus kuat ya, dalam melakukan kegiatan akuntansi. Ini syarat mutlak dalam fungsi akuntansi. Nah, contohnya banyak perusahaan yang masih menggunakan double accounting sehingga ini dianggap tidak etis. Nah, otomatis ada panduannya sebenarnya. Panduannya adalah pedoman standar akuntansi keuangan. Nah, kemudian etika bisnis di bidang keuangan misalkan adalah skandal keuangan yang berasal dari pelaksanaan fungsi keuangan yang dijalankan secara tidak etis. Ini bisa menimbulkan berbagai kerugian bagi para investor. Misalkan contohnya seperti praktek windows dressing gitu ya. Jadi melihat laporan keuangannya itu dibaik-baikin gitu ya, seolah-olah ada transaksi yang bagus, kondisi perusahaannya returnnya bagus gitu, ROI-nya bagus, sehingga diharapkan bisa performanya terlihat bagus, padahal sebenarnya itu diakalin aja, tidak sesuai dengan data yang asli. Nah, ini biasanya perusahaan memakai ini untuk minjam dana ke bank gitu, atau ke pihak ketiga. Ini pelanggaran etika bisnis sebenarnya yang masuk di dalam bidang keuangan. Di bidang pemasaran juga sama. Jadi etika bisnis di bidang pemasaran itu bisa kita lihat bahwa untuk melindungi kepentingan pelanggan, pemerintah di Indonesia khususnya membuat regulasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Ini contohnya banyak iklan itu mencantumkan syarat dan ketentuan berlaku yang kecil sekali tidak terlihat, bahkan tidak ada yang beberapa yang tidak disebutkan. Nah, ini bisa kita lihat di bidang produksi juga bagaimana, dan sumber daya manusia seperti apa. Silakan teman-teman kalau tahu bisa tulis di kolom komentar. Nah, ini kesimpulannya bahwa bisnis adalah fenomena modern yang dilakukan manusia dengan manusia sehingga butuh norma dan nilai-nilai yang baik yang bisa menjadi pagar dalam kegiatan mereka. Itu supaya mereka tidak terbawa arus dalam kepentingan dari bisnis yang terlalu merugikan banyak pihak kalau memang dilaksanakan dengan sesuai core bisnisnya yang asli gitu ya, karena bisnis itu mesti harus cari untung sebanyak-banyaknya. Nah, itu kalau tidak dibatasi dengan norma dan nilai-nilai, ini menjadi masalah. Nah, kemudian etika bisnis mempengaruhi tingkat kepercayaan dari stakeholder, karena dengan pelaksanaan etika bisnis yang baik, maka perusahaan itu tetap compliance terhadap hukum, terhadap nilai, terhadap norma. Nah, ini bisa meningkatkan kepercayaan dari stakeholder sehingga mereka lebih percaya untuk bisa tetap berinteraksi dengan perusahaan kita. Kalau misalnya dengan pembeli, pelanggan kita ya tetap beli produk kita. Kalau investor, maka mereka tetap percaya dengan kita sehingga investor tersebut akan menginvestasikan uangnya ke perusahaan kita. Pemerintah juga sama, kalau pemerintah percaya terhadap kita, maka kita akan bisa bekerja sama dengan pemerintah dan pemerintah akan memberikan fasilitas-fasilitas yang baik untuk kepentingan bersama. Nah, etika bisnis bisa dilakukan dalam berbagai aspek gitu ya. Bisa tadi aspek keuangan, pemasaran, kemudian akuntansi, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Nah, saling menjaga kepercayaan dalam kerjasama akan berpengaruh besar terhadap reputasi perusahaan. Ini sudah jelas bahwa kalau ada kepercayaan kita bisa jaga bersama, trust kita itu bisa meningkat sehingga kerjasamanya akan semakin lebih baik, dan ini berpengaruh besar terhadap reputasi perusahaan kita ke depan. Begitu teman-teman dari bab kedua ini yang kita bicarakan tentang etika bisnis. Silakan tuliskan di kolom komentar di bawah untuk bisa menuliskan absen teman-teman di kelas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.